Anime bertema superpower atau anime tentang manusia super yang terlihat lemah menjadi kuat. Kekuatan super merupakan kemampuan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Kemampuan ini dapat muncul karena adanya perbedaan genetik atau karena terjadi fenomena yang tidak biasa. Anime ini seringkali berfokus pada pertempuran antar individu atau melawan ancaman yang berasal dari luar. Berikut pembahasannya. Clockwork Planet. Ketika dunia berada dalam kehancuran, seorang ahli jam membuat ulang planet dengan mengubah seluruh permukaannya menjadi mekanisme jam. Dengan begitu, maka semua sistem yang ada di dunia tersebut bergantung pada keakuratan komponen yang bekerja. Selain mengubah seluruh permukaan bumi, ahli jam itu juga menciptakan automaton yang mirip seperti manusia. Mereka diciptakan untuk membantu manusia, terutama dalam memelihara dan memperbaiki jam yang rusak. Murid laki-laki bernama Naoto Miura terlihat seperti anak yang lemah. Dia dianggap sebagai orang yang gagal karena tidak mampu memperbaiki satupun jam yang dia miliki. Namun sebenarnya dia merupakan ahli jam paling berbakat. Semua itu dibuktikan ketika dia memperbaiki automaton yang telah diciptakan oleh ahli jam di masa lalu. Meskipun terlihat lemah, Naoto ternyata mempunyai pendengaran super yang luar biasa, sehingga memungkinkannya untuk mengetahui bagian rusak dari jutaan komponen yang ada di dalam sebuah jam. Oleh karena itu, gadis automaton yang bernama Ryuju memutuskan untuk menjadi pelayan setianya. Akibatnya, Naoto mempunyai kesempatan menjadi pahlawan di planet jam. じゃあ俺もずっと映りっぱなしってのもな。 Jakamachi no Dandelion. Cerita anime ini berfokus pada kehidupan rumah tangga keluarga kerajaan. Meskipun menjalani kehidupan biasa, tapi ayah mereka adalah seorang raja yang masih memerintah. Akibatnya, semua orang di negeri itu mengenal mereka dengan sangat baik. Selain terkenal karena bagian dari keluarga kerajaan, 9 saudara di keluarga Sakurada juga ternyata memiliki berbagai kekuatan super. Setiap anak mempunyai kekuatan yang berbeda-beda, seperti kemampuan bertelepon, mengendalikan gravitasi, peningkatan kekuatan fisik, dan kekuatan super lainnya yang diwariskan secara turun-temurun. Pada suatu ketika, raja akan memilih salah satu keturunannya untuk menjadi penerus raja. Namun untuk memutuskannya, mereka dipilih berdasarkan suara rakyat. Maka dari itu, siapapun yang populer dan menarik perhatian, kemungkinan besar akan menjadi raja berikutnya. Salah satu penerus yang bernama Akane sangat mengharapkan kehidupan yang damai, di mana tidak ada banyak orang yang memperhatikannya. Sejak awal, dia terlihat pemalu dan tidak ingin terlihat mencolok. Namun karena perbuatannya selalu menarik perhatian, kemungkinan dia untuk memenangkan pemilihan malah semakin meningkat. Kawasan khusus Akatsuki merupakan sebuah kota yang tidak bisa dijangkau oleh hukum. Setiap harinya sering terjadi penyelundupan dan kejahatan. Selain itu, perselisihan dan konflik juga sering terjadi di tempat ini, sehingga membuat banyak penduduk mengungsi dan pergi keluar meninggalkan kota. Meskipun begitu, banyak juga anak gelandangan atau orang yang tidak mampu hidup di luar memilih untuk tetap tinggal di kawasan tanpa hukum tersebut. Akibatnya, kota itu menjadi tempat paling berbahaya di mana kasus kriminal sering terjadi. Di saat yang sama, muncul seorang pahlawan dengan kekuatan super. Pria bernama Arashiba Eiji dikenal sebagai pahlawan terhebat di wilayah Akatsuki. Dia memiliki sebuah tato yang memungkinkannya untuk tidak menerima luka dari setiap serangan. Bahkan, pistol pun menjadi senjata tidak berguna jika sedang berhadapan dengan dirinya. Akibatnya, kebanyakan mafia langsung lari ketika melihatnya. Suatu ketika dia bertemu dengan pria bernama Yamato Kai. Yamato merupakan salah satu orang yang paling menghormati Eiji, namun dia berani melawan Eiji demi melindungi seseorang yang berada dalam bahaya. Singkat cerita, Eiji memberikan kekuatannya kepada Yamato, sehingga dia bisa menggunakannya untuk melindungi kota. ここは確か川の向こうでおばあちゃんがそれで 助かってよかった。
Akibat trip. Cerita anime ini berlatar di kota Akihabara. Pemuda bernama Dekinagi Tomatsu merupakan seorang penyendiri dengan kemampuan fisik di bawah rata-rata. Semuanya berawal ketika dia dan adiknya menghabiskan waktu bersama. Di saat yang sama, terjadi pertarungan antara manusia super melawan manusia serangga. Pada awalnya, mereka mengira jika pertarungan itu merupakan sebuah pertunjukan, sehingga Tamotsu dan semua orang tidak terlalu serius menanggapinya. Tapi kenyataannya, mereka bertarung dengan sungguh-sungguh. Di saat Tamotsu meninggalkan adiknya untuk membeli sesuatu, terjadi insiden di dalam tempat yang sedang dikunjungi oleh adiknya. Setelah mendengarnya, dia pun segera pergi menuju lokasi kejadian. Tak lama setelah sampai, dia langsung diserang oleh segerombolan manusia serangga. Perempuan bernama Matome Mayonaka datang menyelamatkannya. Namun ketika dia hampir dikalahkan, Tamotsu malah mengorbankan dirinya sampai mengalami luka serius. Mayonaka tidak bisa membiarkannya begitu saja. Untuk menyelamatkan kembali Tamotsu, Mayonaka membagikan kekuatan yang dia miliki. Akibatnya, Tomatsu berubah menjadi manusia super yang mampu bertarung melawan makhluk berbahaya. Anime ini bercerita tentang seorang pria bernama Yuito Sumeragi. Dia merupakan pria cerdas, optimis, dan baik hati. Yuito dikenal oleh banyak orang karena berasal dari keluarga yang terpandang. Ayahnya merupakan orang penting yang saat ini sedang menjabat menjadi kepala pemerintahan. Yuito mendaftarkan diri menjadi anggota OSF karena terinspirasi oleh salah satu anggota yang dulu pernah menyelamatkannya. Setelah bergabung dengan OSF, Yuito bertemu dengan perempuan bernama Kasane Randall. Pada awal OSF melatih manusia berkekuatan super untuk bertarung mengalahkan berbagai makhluk asing. Namun semakin lama mereka bertarung, ternyata ada sebuah konspirasi yang menyebabkan semuanya bisa terjadi. Pada akhirnya, Yuito bersama dengan rekan-rekannya melawan pria bernama Karen yang telah berkali-kali menjelajahi waktu. Dia melakukan semua itu hanya untuk mengejar tujuannya yang mustahil untuk dicapai. Yuito dan Kasane tidak ingin kehilangan pintu untuk menuju masa depan. Maka dari itu, sebisa mungkin dia melawan Karen untuk menguraikan konflik waktu. Di anime ini terdapat kekuatan super yang dimiliki seorang Evoler. Evoler merujuk pada manusia yang berevolusi menjadi manusia super. Ceritanya berfokus pada Watashi. Dia merupakan seorang produser sekaligus pemilik perusahaan media yang mencari kisah keajaiban. Suatu ketika, dia bertemu dengan bintang papan atas di sebuah supermarket. Bintang tersebut bernama Kira. Setelah melihat sisi yang berbeda pada dirinya, Watashi memberitahu bahwa dirinya adalah seorang produser. Watashi tertarik kepadanya karena penggemarnya bilang bahwa Kira memiliki kekuatan super. Kalau saja dia bisa membuat acara tentang kekuatan tersebut, maka program yang sedang dia kerjakan kemungkinan bisa menarik perhatian dan ditonton oleh banyak orang. Sebagai terima kasih atas makanan yang telah dia berikan, Kira bersedia untuk muncul di programnya. Namun karena yang menentukannya adalah pihak agensi, maka Watashi harus meningkatkan rating programnya supaya disetujui oleh berbagai pihak. Tak lama setelah bertemu dengan Kira, ada seseorang yang mencoba mencelakakannya. Di saat itulah keajaiban mulai terjadi. Waktu di sekelilingnya seketika menjadi berhenti dan Watashi diselamatkan oleh pria berkekuatan super. Mikagura Gakuen Komiyoku mengisahkan seorang pelajar bernama Ichinomiya Eruna. Dia adalah murid baru di sekolah khusus bernama Mikagura. Eruna memiliki sifat optimis yang sangat berlebihan. Hal ini membuat dirinya tetap santai dalam menghadapi situasi apapun. Eruna sangat menyukai permainan simulasi, dan hal ini telah mempengaruhi kehidupannya di dunia nyata. Ketika Eruna menyukai seseorang, maka dia akan melakukan apapun untuk akrab dengan orang tersebut. Di sekolah Mikagura, dia sangat mengagumi murid yang bernama Seisa. Selain itu, keberadaannya juga menjadi salah satu alasan kenapa dia mendaftarkan diri di sekolah tersebut. Pada awalnya, dia tidak tahu jika sekolah Mikagura adalah sekolah khusus. Ternyata, hampir semua murid di sekolah itu memiliki kekuatan pamungkas. Dalam beberapa waktu, diadakan adu tanding antar klub. Seisa mengajak Eruna masuk ke dalam klubnya. Kemudian, dia dijadikan sebagai perwakilan dalam adu tanding tersebut. Awalnya, dia diremehkan karena tidak memiliki kemampuan
perempuan apa-apa. Namun ketika adu tanding sedang berlangsung, kekuatannya mulai bangkit. Ternyata kekuatannya memungkinkan dia untuk bergerak sangat cepat dan mampu mengeluarkan meriam cahaya dengan tangan kosong. Sakuga no Shana. Anime ini bercerita tentang anak laki-laki bernama Yuji dan anak perempuan bernama Shana. Yuji merupakan seorang pelajar yang baru saja memasuki SMA. Di hari pertamanya bersekolah, dia bisa melihat sisi lain dunia yang sedikit berbeda, atau dimensi di mana monster berbahaya sedang berkeliaran. Monster tersebut memakan energi dari semua orang yang ada di sekelilingnya. Ketika Yuji akan dimakan, tiba-tiba saja muncul perempuan berambut merah. Perempuan tersebut lalu datang menyelamatkannya. Dialah yang bernama Shana. Shana merupakan salah satu orang yang memiliki kekuatan khusus. Di saat Yuji dan Shana kembali ke dunia nyata, Yuji diberitahu kenyataan yang cukup mengejutkan. Dia sebenarnya bukan manusia. Sudah sejak lama, keberadaan Yuji yang sesungguhnya sudah dimakan. Saat ini dia hanyalah sebagian sisa dari keberadaan aslinya. Yuji sulit untuk menerima kenyataan tersebut. Namun setelah berulang kali mendengar penjelasan Shana, dia pun percaya bahwa dirinya sudah lama mati. Dia bisa mempertahankan kesadarannya karena ada kekuatan lain di dalam dirinya. Ohayo, Tandoji-kun. Baka ne, yaru yo koe kaken no. Secret Seven. Ceritanya berfokus pada pelajar bernama Tandoji Alma. Ketika berada di sekolah, kebanyakan orang menjauhinya karena ada rumor yang membuatnya dianggap sebagai anak bermasalah. Namun kenyataannya bukan seperti itu. Meskipun tidak memiliki niatan jahat, tapi ternyata Alma memiliki kekuatan yang sulit dikendalikan. Semuanya berawal ketika terjadi insiden yang menyebabkan kapal meledak. Dikabarkan ada penumpang dengan jumlah ratusan orang dinyatakan telah menghilang. Semua itu disebabkan oleh serangan monster yang mereka sebut sebagai batu kegelapan. Karena batu kegelapan akan kembali menyerang, seseorang dari salah satu perusahaan yang bernama Aibaruri meminta Alma untuk melawannya. Namun pada saat itu Alma tidak ingin membantunya karena dia sadar jika kekuatan yang dimilikinya itu sangat berbahaya. Namun karena teman sekelasnya terlibat, pada akhirnya dia pergi menyelamatkannya. Pada saat itulah Alma menggunakan kembali kekuatannya yang selama ini telah disembunyikan. Ore Twintail Ninarimas, seorang pelajar bernama Soji, sangat menyukai perempuan bergaya rambut twintail. Kesukaannya itu sampai membuat Soji ingin mendirikan klub yang anggotanya terdiri dari berambut twintail. Setelah mengetahui hal ini, perempuan misterius bernama Towards datang dengan memberikan sebuah gelang kepadanya. Kemudian dia diberitahu bahwa twintail terancam akan hilang karena ada makhluk asing yang sedang menjalankan misi merebut twintail di seluruh dunia. Maka dari itu, karena Soji sangat menyukai twintail, Towards memberikan gelang kepadanya. Meskipun terlihat seperti gelang biasa, tapi ternyata gelang itu bisa mengubahnya menjadi manusia berkekuatan super. Namun di saat yang sama, dia juga berubah wujud menjadi gadis berambut twintail. Towards menyebutnya sebagai Twin Gear. Dia juga sempat bilang bahwa hanya itulah peralatan yang paling efektif terhadap